juga ada dari IPL, persaingan makin kesini makin panas tentunya buat tangga juara. Tapi yang jelas bahkan TAA mulai berkoar-koar ya. Ini dia mulai nyindir soal mentalitasnya Arsenal yang minggu lalu kalah dari Aston Villa. Dia ngomong gini nih, jika urutan pertandingannya ditukar sehingga kami bermain setelah Arsenal, mungkin mentalitasnya akan beda. Ini semua soal mentalitas. Menurut saya hasil kami berperan dalam hasil Arsenal. Mereka mungkin terlalu bersemangat dan merasa ini kesempatan kita. Ini yang harus kita lakukan gitu. Nah, ini apakah sebuah saywar aja dalam persaingan juara apa gimana nih? Soalnya kalau Nesa lihat di klasemen juga Liverpool kan masih ada di bawah Arsenal ya bahkan ya. Nah, mumpung ada Mas Aryo dan dari Liverpool dan juga coach Arsenal ngelihat apa yang diomongin TAA ini penting gak sih? Ya, si tren ini kan emang udah biasa nyenggol-nyenggol ya. Gue rasa dia deg-degan aja kalau asli misalnya. sih, deg-degan juga. Intinya itu. Untung kalah Arsenal waktu itu. Kalau lu yakin akan di atas Arsenal, lu baru nggak perlu Diem ngomong aja. ginian. Itu Man Santai, City. entar toh akan kepleset. Kalau di De Bruyne Iya, diem aja. Iya, justru mereka deg-degan. Iya. Kabupaten FC. Apa? Kabupaten FC, tren. TAA. The whole team. Tanpa salah atau kalau salah main jelek. Iya. Liverpool lawan Fulham kemarin. Menit 30-an deg-degan dong Liverpool. Salah bench. Emang harus di bench? Karena bakal main juga nanti. Enggak juga. Karena kan kemarin pas hari Jumat kan, gue sempat bilang ini Liverpool dengan salah. Ini pemain yang anugerah sekaligus musibah ya menurut gue ya. Dalam artian ini pemain bagus banget untuk Liverpool, tapi di momen-momen krusial dia sering banget nggak perform, sering banget nggak muncul untuk bisa membantu Liverpool ya dalam tanda kutip untuk bisa memenangi pertandingan. It's been musim-musim kebelakang terlihat ada periode krusial di mana dia nggak bisa execute yang seharusnya dia execute. Oke, sepanjang musim dia bagus, tapi ada di period yang penting, termasuk kayak sekarang, yang harusnya dibutuhkan pemain-pemain Liverpool melihat dia, look up untuk dia untuk bisa menghadirkan perbedaan, terutama berupa gol, itu nggak bisa dia execute. Perbincangannya udah lama juga di Liverpool, sampai akhirnya si Klopp, oke, it's time for you untuk rest sebentar. Di pertandingan berikut kalau lo main, lo bisa tunjukin lagi. Di pertandingan kemarin, ya ini yang gue bilang, Liverpool waktu nggak ada si Salah juga, yang lainnya kan bisa step up. Nah ini kemarin lagi muncul nih pemain-pemain yang tadinya nggak bisa step up, sekarang bisa step up. Yang selama Salah ada di Piala Afrika, ini kan mereka nunjukin, mereka dimainin, mereka step up, mereka dibutuhkan untuk mencetak gol dan mereka bisa mencetak gol. Salah satunya adalah Ryan Gravenberch, coach ya. Gimana lu lihat Gravenberch di midfield Liverpool? Ya lu pasti belum terlalu bisa meng-highlight Gravenberch kan jarang main juga gitu jarang kan. Main. Ya kan? Susah. Tapi menjadi pemain pengganti di game sepenting kemarin lawan Fulham. Klopp ini kan lagi ingin membangun di mana Liverpool punya bench yang bagus juga. Di mana pemain yang tidak starter bisa bersaing. Karena kalau kita lihat benchnya, ya itu cukup menyedihkan juga. Pemain kayak Curtis Jones itu kan bukan pemain yang bisa ngangkat level Liverpool. Gravenberch salah satu pemain yang eventually kedepannya bisa mengangkat Liverpool. Dia punya bakat yang bagus untuk itu. Kalau dia kemarin cetak gol ya bagus untuk percaya dirinya dialah. Tapi definitely dia tahun depan itu harus step up. Di Liverpool? Di Liverpool. Karena kalau gue lihat pemain tengahnya Gravenberch nggak di bawah mereka. Yang berani dia bisa main sebagai gantiin Endo, gantiin McAllister, bukan sesuatu yang susah. Trio midfield Liverpool idaman lu sebenarnya gimana sih coach? Wijnaldum, sekarang Fabinho, dan gua tahu bakal kesana. McAllister, Endo sama. Nggak ada untuk gue di atas kertas ya. Lini paling lemah itu lini tengah. Dengan Harvey, dengan Curtis Jones, dengan apa. Depan Jota, dia salah kalau lagi normal, nggak usah on fire, normal aja mereka bisa cetak gol. Belakang Konate, Van Dijk, Robertson, TAA lebih solid. Good Tengahnya biasa aja, nggak jelek tapi biasa aja. Selalu menjadi problem karena tadi itu pemain-pemain yang disebutin Justin tadi, kehilangan Fabinho, kehilangan Henderson, ya kalau Wijnaldum kan di musim sebelumnya gitu. Tapi pemain Naby Keita, ya pemain-pemain yang tadinya menjadi motor lini tengah, lu hilang, semuanya hilang gitu. Sama Thiago, semuanya hilang gitu. Nih lu butuh lini tengah baru dan pemainnya baru semua. Endo, Szoboszlai, McAllister. Ya memang needs time, yang untuk direparasi yang paling dibutuhkan memang lini tengah. Karena tadi memang gue kan selalu bilang, gue nggak terlalu mengkhawatirkan lini belakang dari depan. Karena yang tadi itu nama-nama disebutin secara bergantian pun bisa menjaga kestabilan.
ya ada Kwanzaa di situ. Joe Gomez pun kalau dipindahin ke kiri masih bisa perform juga gitu. Di depan ya tadi pilihannya kan begitu banyak. Untuk di rotate tuh bisa. Sementara tengah lu mencari inti dari tiganya aja kan ini belum. Awalnya mau Endo tapi ternyata nggak bisa. Curtis Jones dicobain dulu, Gravenberch dicobain dulu. Akhirnya setelah dicoba yang paling paten ya memang Endo, McAllister sama Szoboszlai. Tapi kan lagi-lagi konsistensi itu kan Szoboszlai naik turun sekarang. Di awal musim masih oke, sekarang masih naik turun. Jadi memang butuh rotasi terus-menerus. Gravenberch akan dapat tempat terus, Curtis Jones masih akan dapat tempat terus. Ya Harvey Elliott juga salah satunya akan dapat tempat terus karena belum ada trio yang paten di tengah. Nah, tadi coach udah bahas juga soal Jota. Dia kan konsisten juga tuh bikin gol. Tapi kenapa yang starter Darwin lagi? Di saat tim lainnya rotasi gitu. Starter CF udah pasti buat Karena dia mahal. Darwin. Enggak sih, karena price tag? ya maksudnya kan kalau si Klopp kan nggak mungkin dong nggak tanpa alasan memainkan Darwin kalau memang dia se-flop itu ya. Jotanya bagus, alasannya itu bisa. Lah iya, cuman kenapa kalau pilihannya kok selalu jatuh pada Darwin? Ya itu gue bilang presence dia itu kan memberi tekanan pada lawan. Walaupun dia banyak sekali membuang peluang, tapi kan itu kan sebenarnya menjadi lah iya, kontradiksi dari... tapi kan membuat lawan tuh nggak bisa counter, nggak bisa melakukan serangan dari bawah ya karena pengaruh dari presence-nya dia ya seperti di Arsenal Martinelli. Kenapa Arteta suka banget? Karena ya tekanan yang dikasih Martinelli itu kan membuat back lawan lo ketahan terus di belakang kan nggak bisa melakukan overlap ya. Nggak ada pilihan lain coach. Ya yang kayak makanya Arsenal 20 tahun nggak juara. Iya, ya maksudnya kan better gitu loh. Maksudnya ya itu preferensi kan. Maksudnya gue butuh dia untuk menghadirkan. Presence apa gol yang penting? Gue nggak setuju. Presence apa gol yang penting? Aryo ini menjelaskan Liverpool seolah-olah ini sebuah drama yang luar biasa, pemain yang pas-pasan punya kontribusi makanya dipassing. Siapa? Nunes lah. Ya mungkin itu. Tapi kalau lu punya pendapat kayak Haryo sama kayak Arteta pasang Martin, lu nggak akan kemana-mana. Lu tidak akan kemana-mana. Lihat Madrid lah. Madrid itu mainnya fucked up, but they win the game. Ya beda lah kalau mental kan. Karena mereka punya kualitas. Mentality, lebih ke mentality. Ya, bukan hanya mentality, mereka punya kualitas pemain-pemain yang bisa cetak gol. Oke? Nggak perlu ini, pokoknya di Madrid lu nggak kontribusi lu diganti. Sesimpel itu. Lah iya, makanya kalau dia kok nggak dipakai kan dia menurut klub berkontribusi lah. Ya buktinya bentuk golnya tadi kan benchnya lebih berkontribusi. Buktinya gitu. Liverpool kan kalah 3-0 di Liga Malam Jumat, sekarang di rank 2. Jadi nggak berkontribusi amat dong. Ya di rank 2 kan tetap aja mereka di rank 2. Kalau lo bilang Arsenal bagus, lo bilang City bagus, ya mereka ada di posisi yang sama Arsenal sama City. Kita kan berarti kan kenapa mereka bisa kalah lawan Atalanta? Nggak menang 2 kali. Ya pertandingan buruk kan selalu happens. Dan lo bilang 2 game. In football it happens. Dan Liverpool lagi happens. Semuanya lagi main jelek. Kalah lawan MU yang ancur-ancuran itu di FA Cup. Ya kalau sama MU kan emang sering kalah. Kan udah jelas nih, yang lain dirotasi gitu kan. Karena emang lagi jelek. Iya. Kenapa starternya Darwin lagi? Kan bisa dicoba Jota jadi starter. Ya memang sering dia coba. Cuman kan ya Klopp suka dengan gaya main Darwin. Apapun bentuknya ya. Gue bilang gol nggak penting. Golnya kan gue bilang kontribusinya 31 gol dan assist ya kan, kontribusi dia dari awal musim sampai sekarang. Berarti kan dia kontribut berupa gol ataupun assist. Dalam berapa pertandingan? 28 kali main dia mencetak gol dan assistnya dalam 18 pertandingan gol dan assist. Berarti kan dalam rentang yang cukup panjang dia bisa berkontribut. Kalau kita bicara gol, kalau tadi lo tanyain soal gol. Kalau sekarang dia nggak mencetak gol pun, tapi terus dipasang sama Klopp, kan Klopp nggak bego. Gini, Klopp nggak bego, tapi dia juga manusia, dia jauh bukan kesalahan sama kayak Pep gini. Ya tetap aja pasti kalau lu pertimbangan dia dong. Bentar, kalau lu punya striker yang di mata lu nggak perlu cetak gol tapi bekerja keras untuk mempersulit, kayak Firmino, bisa kalau 3 midfielder lu bisa memanfaatkan kerja kerasnya Firmino, dan itu terbukti dengan Henderson, Fabinho dan Wijnaldum. Oke, mereka bergantian bisa cetak gol. Ini pemain tengahnya kan nggak bisa. Jadi lu harus tahu kualitas pemain tengah lu tidak bisa memanfaatkan kerja kerasnya Nunes. Ujung-ujungnya karena lu tidak punya pemain tengah yang kuat seperti sebelumnya, Nunes harusnya cetak gol karena itu tugas dia. Nah jadi kalau dia udah nggak bisa cetak gol, yang tengah juga nggak bisa di momen-momen penting. Ya nggak ada gunanya. Dia bukannya nggak bisa cetak gol, terlalu banyak peluang yang dia buang untuk mencetak 1 gol. Dia cetak 11 gol dengan 103 shots. Dan Liverpool kan tim yang paling bisa mengutilize benchnya kan. Iya. Bagus benchnya gitu. Kan dia di periode bulan apa tuh jarang dimainin sama Klopp.
masuk sebagai cadangan. Ada juga masa rotasinya dia. Jota. Bukan, Darwin, Nunes nggak dimainin pun ada di sepanjang musim ini sebagai cadangan, bahkan lawan si Newcastle yang dia bisa balikin kemenangan itu kan juga datang dari cadangan. Ya. Dia nggak selalu menjadi starter. Cuman kan ketika dia dijadiin starter, ya kan pasti preferensi klub ada dong. Gue mau dia main. Ya karena itu presence dia membuat lini belakang lawan tuh nggak bisa melakukan counter, tekanan-tekanan. Tapi memang masalah dia adalah execute game plan untuk bisa mencetak gol. Peluangnya kan selalu lebih nggak banyak pemain tengah yang kontribut, tapi lebih sering bypass dengan kecepatan dia. Udah sampai ke depan, tapi banyak peluangnya yang. Tadi kita udah bahas soal midfield juga. Kita bisa mengerate McAllister sedikit lebih tinggi nggak sih? Dibandingkan? Maksudnya dia bukan midfield yang biasa-biasa banget dong. Oh iya bukan. Ya, makanya maksudnya kenapa masih dipermasalahkan midfield McAllister bagus dong. Harusnya bisa. Bentar. Bagus itu parameternya apa? Hanya karena dia juara dunia? Bukan. Di Liverpoolnya, bukan, kita nggak bahas Argentinanya. Maksudnya kalau mau alasannya midfield di Liverpool, lu kasih McAllister berapa? Nilai? Harga apa? Nilai. Oh, Nilai. Performance. 8. Oke. Soboslai? 7-6. Oke. 7-6. Oke. Endo? 8-7. Ya. Gua nonton match yang berbeda sama lu. Oke. Kalau Koci? Enggak, mungkin Endo 6, McAllister 6, Soboslai 5. mungkin dia Sebusnya 5. Ya. Oke. mungkin dibandingkan belakang dan tengah tadi dibilang kan lini tengah tuh yang paling bermasalah. Oke. Gitu. Walaupun mungkin nggak seburuk itu, tapi lebih jelek dibanding lini belakangnya dan lini tengahnya. Kalau lo bilang tadi jelek untuk Liverpool ya menurut Klopp ya cukup untuk bisa memainkan skema Ya, ini, tapi nggak karena bisa pemainnya lebih. ya memang Iya, gitu-gitu dengan aja. kualitasnya ya gimana sih lo lini tengah baru lo bentuk kan di musim ini ya 3 pemain ini kan nggak mungkin lo bisa. Kalau lu bisa, McAllister 8, lu kali Luis Diaz berapa? bisa ngegel dengan 14. secepat itu. Juga. Ya jadi lu samakan please deh. Beda fungsi dong. Maksudnya kontribusi. sama Luis Diaz. Kontribusi. Maksudnya lu Kontribusi midfield sama kontribusi sayap beda dong Iya fungsinya. beda. Maka dari itu kalau lu kasih Soboslai 6, Luis Diaz 14, Salah 15, terus lu di tengah Jota 12. lo di tengah kan Declan Rice, Odegaard sama ya lo gantiin si Saka itu kan nggak bisa nyetel cepat juga kan lo butuh pergantian berkali-kali kan kadang bagus Jorginho kadang bagus Havertz lo nggak bisa langsung bagus. Itulah karena levelnya udah mediocre. Jorginho udah ngedrop. Havertz is good enough tapi tidak dengan harga 60 juta. Ya maksudnya untuk in order lo bisa langsung ngegel kan nggak secepat itu. Nah Liverpool tiga-tiganya yang diganti itu lo maksud gue. Makanya kenapa gue bilang lini tengahnya Dan pelapisnya juga banyak yang diganti. Oh, oke. The problem is itu. Fungsinya tuh, Nes. Iya, dan ini fungsinya juga Jebret tim yang udah pernah nonton dan nyawer lagi. Nah, gitu. Ada dari Pelestil Aidai Rp100.000. Pelestil Aidai. Liverpool sempat incar dokornya Peles ya. Apakah Liverpool masih butuh dokor jadi DM next season? Siapa? Dokor. Oh, Dokure. Ya. Gimana, perlu nggak pemain kayak Dokure? Enggak, tergantung pelatih baru. Maunya Iya sih, seperti apa. iya. Jadi kalau gue jadi Liverpool, jangan melakukan kesalahan yang dilakukan Chelsea. Yaitu? Belum punya pelatih, pemainnya pemain. beli. Ada update gak sih soal pelatih Liverpool musim depan? Sejauh ini? Dari Coach dan juga Mas Aryo? Amorin malah Enggak, kayaknya malah lebih mau ke Sporting. Iya ya. Lu mau sehebat apapun masih jauh di bawah Klopp. Udah gitu aja. Oh, off. Iyalah. Kalau Klopp sama Pep Iya kan? Coach sih. Gitu aja. Iya sih. Need a bigger name menurut gue ya dibandingkan nama-nama yang disebut gitu, yang beredar ya. Pikirnya mana yang mau berapa yang mau ke Ancelotti? Liverpool? Either Ancelotti, mungkin Zidane mau comeback ya pemain-pemain. Zidane nggak akan ke Liverpool. Iya pokoknya pemain-pemain yang punya kemampuan untuk handle dressing room. Mestinya Xabi Alonso ya. Sayang enggak. Ya Xabi Alonso kan kita masih nunggu kan tahun kedua dia kayak apa gitu. Iya. Dia ke Madrid tahun kedua. Iya, itu. Gantiin Itu Ancelotti. poin gue juga. Enggak tahun kedua kan dia di sana dulu dong. Bisa di Leverkusen lagi. Iya, maksudnya Iya. di sepanjang musim Iya, nanti nih. terus tahun ketiga dia karir dia Madrid. ke Madrid. Iya ke Madrid.